Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dai dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sudan Utama dengan NPM 2206026800 dari kelas metode numerik 02. Dan ini teman saya. Perkenalkan, Pak Dai dan teman-teman semua, nama saya Farhan Litama dengan nomor pokok mahasiswa 2206820535 dari kelas metode numerik 02 juga. Oke. Kali ini kita bakal uh, mempraktekkan bagaimana cara menggunakan CFD atau Computational Fluid Dynamics menggunakan aplikasi CFD Soft dari sisi IT. Mungkin bisa dijelaskan dulu Han, CFD itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya sebuah SCFD itu adalah aplikasi dari mata kuliah metode numerik. Jadi metode numerik itu kan kita melakukan sebuah analisis secara numerikal dengan iterasi secara terus-menerus sampai nilai yang kita inginkan. Nah, di mana di aplikasi CFD Soft di sini itu adalah ilmu penerapan dari metode numerik itu sendiri. Nah, karena di sini kita akan membahas utama tentang CFD Soft, tidak lupa kita akan selalu mengaplikasikan DAI5 itu. Yang pertama, consciousness. Consciousness itu kita selalu melakukan apapun hal itu karena Tuhan, karena Allah. Yang kedua, intention. Intention kita di sini kita akan bagaimana mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan CFD Soft kepada benda yang ingin kita simulasikan. Yang ketiga, initial thinking-nya. Initial thinking-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, idealization. Idealization-nya di sini kita akan menggunakan aplikasi CFD-Shop sebagai idealization-nya. Silahkan dimulai. Oke, untuk initial thinking-nya, jadi pertama kita dalam melakukan CFD kan pasti harus memikirkan berbagai parameter ya, mulai dari bentuk geometrik yang akan kita eh, lakukan simulasi, lalu misalkan alirannya seperti apa, apakah laminar, apakah turbulent, apakah compressible, incompressible, lalu misalkan ini apakah aliran dalam pipa atau misalkan mungkin aerodinamikal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan CFD tersebut dan di sana bakal ada eh, pengaplikasian dari initial thinking tersebut. Oke. Oke, pertama kita akan membuat geometrinya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat bentuk yang cukup simpel ya. Jadi ini mungkin sudah digunakan oleh teman-teman yang lain gitu. Nah, di sini saya akan membuat geometri yang berbentuk dia persegi gitu ya. Mungkin bisa kita masukkan untuk geometri pertamanya di origin ini 0, 0, 0. Lalu di sini kita bisa masukkan 0,8, lalu di sini 0,2, lalu di sini 0,2. Oke, ini kita masukkan untuk box pertama. Nah, setelah itu ini kita ganti originnya yang di sini 0,3, yang lalu di dimension bawahnya kita ganti 0,2, lalu di sini 0,05. Ini kita pertengahan di 0,2 gitu ya. Kita masukkan. Lalu setelah itu kita buat lagi untuk bentuk terakhir. Di sini bisa kita masukkan misalkan 0,3, dia tetap pertahankan 0,3. Di sini kita rubah jadi 0,15. Ini kita tetap 0. Ini 0,2, 0,05, dan 0,2. Kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu bisa kita lakukan di base mesh-nya ya. Di base mesh-nya bisa kita masukkan untuk boundary mesh dimension-nya. Ini kita ganti jadi 0,001, lalu di sini kita ganti 0,0, lalu di sini juga 0,0. Nah, untuk yang di bawahnya ini kita ganti jadi 0,799. Nah, kenapa kita gunakan 0,799? Karena dalam inlet itu untuk melakukan simulasi lebih baik jika kita memberikan boundary-nya itu sedikit lebih kecil dibandingkan dimensi aslinya. Yang dimana dimensi aslinya pada box pertama tadi itu 0,8 gitu. Nah, ini kita pertahankan, sini tetap 0,2, ini juga 0,2. Nah, lalu setelah itu kita rubah mesh properties-nya gitu. Nah, di sini kita sebenarnya ini bebas ya, cuman mungkin
saya bikin yang ukurannya lumayan enak gitu ya. Ini sebenarnya bebas kalian mau memberikan mesh-nya bentuknya seperti apa. Nah, di sini saya coba di sini 60 kali 30 kali 30 gitu. Yang lainnya dibiarkan saja. Nah, oke. Setelah itu kita rubah mesh boundaries-nya. Nah, di sini kita coba misalkan di sini untuk inlet-nya. Nah, lalu yang satunya lagi untuk outlet. Nah, seperti ini. Sisanya kita pertahankan tetap menjadi boundary gitu ya. Oke. Setelah itu sudah selesai, kita bisa generate mesh. Oke. Oke, jangan lupa lalu kita rubah mesh location-nya di 0,01. Ini 0,01 dan juga 0,01 gitu. Oke, setelah kita generate mesh, kita dapatkan bentuk seperti ini. Jangan lupa kita cek mesh terlebih dahulu. Apakah ada yang salah dari mesh-nya? Oke, bisa kita lihat semuanya oke, 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 udah sip. Nah, mungkin bisa dijelaskan Han, mesh itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya mesh tersebut adalah ibaratnya sebuah batasan atau sebuah kalau bisa bahasa simpel itu sebuah boundary atau sebuah batas di mana kita akan melakukan simulasi. Jadi karena kita akan membuat simulasi pada bentuk seperti ini, maka aplikasi ini tuh tidak bisa mengenerate secara langsung si fluida itu akan melewati bagian mana. Nah, maka untuk membuat boundary si fluida itu lewat. Nah, kita akan membuat mesh. Nah, mesh itu sebagai boundary. Nanti hasilnya bakal terlihat setelah di simulasi. Lanjut. Oke, mungkin bahasa simpelnya mesh itu kayak kita kan akan menganalisa tuh dari titik ke titik ya. Nah, ini tuh kayak semakin banyak mesh-nya maka titik yang kita analisa akan semakin banyak gitu ya, kurang lebih ya. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke melakukan simulasi untuk CFD-nya. Nah, jadi seperti tadi kita ada di initial thinking itu ada berbagai faktor-faktor yang perlu kita pikirkan gitu, kita pertimbangkan. Nah, di sini untuk simulasi modelnya mungkin untuk time-nya ini kita atur sini menggunakan steady state gitu ya. Lalu flow compressibility-nya. Nah, karena ini kita semacam simulasinya adalah udara gitu ya. Ibaratkan misalkan ini bergerak gitu ya di udara biasa gitu. Misalkan ini mobil berbentuk seperti ini, kita jalankan nanti dia bakal ada udara yang melawan. Nah, maka dari itu sifat compressibility-nya itu incompressible. Nah, lalu untuk kecepatan flow-nya itu di subsonik ya karena di bawah kecepatan udara gitu, di bawah Mach 1 gitu. Lalu untuk turbulence-nya di sini kita menggunakan laminar. Oke, setelah itu langsung kita ke fluid properties. Di sini udah material fluidanya udara, udah benar, semuanya udah benar. Lalu di sini kita misalkan di inletnya, nah di inlet ini kita rubah misalkan ke boundary condition types-nya itu velocity inlet. Lalu untuk outletnya itu kita rubah menjadi outflow, gitu, seperti itu. Oke, oke. Untuk reference value-nya, sini kan kita udah kita rubah di inlet dan outlet-nya. Jangan lupa untuk di inlet-nya kita berikan yang kecepatan udaranya. Kan kita pengen reference value-nya untuk kecepatan udara misalkan 1 meter per second gitu ya. Nah, setelah itu sudah semua bisa kita lakukan simulasi. Nah, kita masuk ke FD solve. Nah, di sini ini kita biarkan semua aman, tidak usah kita ubah-ubah. Lalu untuk ininya, number of iteration-nya. Memang sebenarnya untuk jumlah iterasinya semakin banyak semakin bagus. Cuman untuk supaya kita bisa menghemat waktu, bisa kita rubah ke angka 500 saja. Nah, jadi setengah dari jumlah iterasi yang sebelumnya gitu. Ini kita biarkan start from-nya dari start time. Ini tidak usah kita ubah lagi semuanya. Oke.
Setelah itu ini juga tidak diubah, tidak diubah, tidak diubah. Bisa kita langsung run solver. Nah, nanti kita bisa ngeliat nih grafik dari hasil kalkulasinya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Han, maksud dari grafik ini tuh apa gitu. Nah, jadi pada grafik ini tuh adalah hasil dari simulasi yang sudah dilakukan sebanyak sebentar ini iterasinya belum beres. Ini masih 100 iterasi. Nah, tapi Dari 500. seiring berjalannya terus grafik, ini tuh intinya grafik ini tuh menampilkan momentum residuals versus time second. Nah, yang di bawah itu, nah ini time secondnya masih berjalan terus kan, 180, 200. Ini karena iterasinya masih terus berjalan. Jadi, kalau misalkan bisa dilihat setelah 200 iterasi di sini, grafiknya mulai melandai ke bawah, yang ini menandakan bahwa momentum residualsnya itu semakin berjalannya waktu, momentum residualsnya itu semakin stabil. Dia ada di range 0,01 seperti itu. Mungkin bisa ditunggu dulu sampai beres, nanti tinggal di slice untuk melihat hasil flow-nya. Ya, nanti kita akan melihat hasil flow-nya. Kita juga bisa 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 melihat pressure-nya gimana, lalu velocity-nya gimana. Oke, sudah selesai hasilnya. Langsung bisa kita lihat di CFD Post Processing Tools. Nah, kita pencet Processing with ParaView. Oke, nah ini kita udah uh, masuk ke aplikasi tambahan ParaView. Yang tadi CFD tadi kita langsung kita apply di sini, kita masukkan. Nah, langsung bisa kita lihat. Lalu kita slice. Kita slice, kita slice di Z normal. Apply. Nah, langsung kita bisa ngeliat di bentuk dua dimensinya ya. Sorry. Nah, sebenarnya pada bentuk dua dimensi bahkan tiga dimensi, mengapa di sini warnanya berbeda? Mungkin bisa dilihat sebelah kiri itu merah dan sebelah kanan itu lebih ke biru. Sebenarnya warna ini bisa diatur lagi sesuai kemauan. Tapi secara singkat yang bisa saya jelaskan, sebelah kiri ini menandakan bahwa pressure di bagian inlet itu lebih besar daripada pressure yang berada di outlet. Karena dia mengalami pengecilan pengecilan flow yang ada di setelah kotak yang mengecil di tengah itu disebutnya Drag. apa sih lawan Davan Fissurnya? Drag Eh bukan Han. Venturi. Dia Oh, mengalami Venturi. Venturi yang mengecil gitu. Mungkin bisa dilihat flow-nya. Oke, lalu kita bisa masuk ke guild. Nah, ini bisa kita apply. Nah, ini udah bisa kita lihat aliran fluidanya. Nah, pada yang sudah ditampilkan, ini bisa dilihat sebenarnya aliran fluida berdasarkan inlet sebelah kiri. Nah, bagian atas setelah dia ke bagian yang mengecil itu, dilihat aliran fluidanya itu dia tuh saling turbulen. Jadi, mengapa pada tadi grafik di awal disebut bahwa awalnya itu dia mengalami momentum yang tinggi karena memang pada saat awalnya masuk dia mengalami turbulen di tempat bagian venturinya yang mengecilnya. Tapi setelah seiringnya waktu si aliran itu akan terus stabil di nilainya tadi 0,01 seperti itu. Jadi ini tuh bagian itu menggambarkan bagaimana si aliran itu mengalirnya gitu. Jadi bisa dilihat di sini bagian inletnya masih mulai mulai turbulen dan outline-nya apa namanya bagian keluarnya itu bagian outletnya dia setengah bisa dibilang ada yang berbalik arah bahkan itu bisa disebut aliran turbulen bisa Oke, dilihat. mungkin sekian dari kami. Sebenarnya masih banyak yang bisa dilihat dari hasil CFD ini, tapi mungkin nanti bisa kalian eksplorasi lebih jauh lagi secara individu gitu sesuai kebutuhannya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan Farhan. Eh, Sekian dari saya. Stay conscious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.